Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, seperti biasa kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang Ramadan serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Selama 1 bulan ini kita KBRI Tunis akan sedekah informasi, pengetahuan, pengalaman tentang Tunisia untuk mengenalkan secara lebih dekat, secara lebih jauh, secara lebih mendalam tentang peradaban Tunisia ini, sehingga kita bisa mengambil saripati, mengambil hal-hal yang positif untuk bagaimana kita membangun negeri, hidup lebih damai, tentu ya berkah Ramadan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana semarak patriotisme sepak bola di Tunisia, dan bagaimana kaum mudanya itu menjadi kaum muda yang tumbuh menjadi salah satu kekuatan di Tunisia ini. Sebelumnya kita semua tahu bahwa tim nasional Tunisia lolos ke Piala Dunia di Qatar akhir tahun ini, November 2022. Kita mengucapkan selamat, dan bisa dibayangkan Tunisia ini sudah 6 kali lolos final Piala Dunia. Itu artinya bahwa sepak bola menjadi salah satu pilar kebangsaan di Tunisia ini. Nah, telah hadir di studio bersama saya Mas Haris. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, Mas Haris ini staf kita lokal staf di KBRI Tunis, staf bidang politik, sosial, dan budaya. Jadi kita ingin berbagi tentang bagaimana Tunisia ini membangun kebangsaannya dari sepak bola. Nah, kalau Mas Haris lihat bagaimana sesungguhnya semangat euforia dari warga Tunisia terhadap sepak bola. Kalau lihat kan ini kan negeri kafe nih. Pasti iya, Mas Haris itu pasti melihat kafe-kafe itu kalau pas pertandingan sepak bola itu penuh itu ya. Betul Pak Dubes, itu kafe-kafe semua penuh sekali di sini. Bahkan kalau kita lihat sejarah Taraji Pak Dubes sebagai satu klub yang paling sukses di Tunisia dengan 31 gelar liga dan 4 gelar champion Afrika, kalah cuma dari klubnya Pak Dubes nih, Al Ahly yang udah saya sendiri sudah lihat pialanya dan datang ke kantor dari Taraji itu. Nah, itu pun tidak terlepas dari sejarahnya kafe. Jadi nama Esperance itu ternyata diambil dari kafe di Babsuika, itu namanya ada Cafe Esperance. Jadi gitu. Kafe harapan, mereka kafe ya Taraji. Jadi mereka menginginkan bahwa ini dari kafe ini tumbuh waktu itu kan memang zaman protektorat Prancis. Jadi sebagai satu bentuk perlawanan pada kelompok kepada penjajahan Prancis. Jadi Taraji ini didirikan 1919. 1919. Saya tahu karena saya sudah datang ke markasnya Taraji ini, dan dia menjadi bagian penopang dari kebangsaan Tunisia. Bahkan kalau tidak salah Habib Bourguiba juga salah satu fans dari Taraji. Nah, Taraji itu bahasa Arab dari kata roja yarju, taroja ya taroja, at-taraji. Jadi memang kata Mas Haris dari kafe membangun harapan. Harapan, nah itu. Jadi memang olahraga di sini sebagai satu pilar penting
untuk membangun bangsa ya Pak Dubes ya. Jadi bisa kita dilihat di Tunisia ini aspek yang paling memang digencarkan dari sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu memang salah satunya di olahraga ini Pak Dubes. Jadi kita bisa lihat Tunisia ini membangun ada semacam Dar Shabab Pak Dubes. Jadi tiap daerah itu ada Dar Shabab tahun 1963 dan itu dijadikan sebagai pusatnya aktivitas kebudayaan dan olahraga masyarakat Tunisia, dan itu yang jadi pilar penting dari tumbuhnya dan generasi-generasi emas Tunisia dalam bidang olahraga. Sebagaimana Pak Dubes juga tahu, yaitu Taraji, terus ada beberapa Tunisia ini salah satunya langganan peraih medali emas Pak Dubes untuk cabang olahraga. Kita tahu ada Osama Maluli tahun 2008. Itu renang kalau nggak salah. Betul. Renang ya. Renang itu 2008. Karena di Tunisia ini juga garis pantainya lumayan panjang. Jadi hatta kalau kita melihat di kawasan di mana KBRI ada, ini para pemirsa namanya Buhairo. Disebut Buhairo itu dari tasghir dari kata bahar. Bahar itu laut pantai, kemudian menjadi Buhairo itu danau kalau bahasa kita. Nah memang ini dulu kawasannya kawasan pantai, termasuk di Donton, di Bourguiba, itu juga kawasan-kawasan pantai. Bahwa wisma kita itu di belakangnya persis ada Buhairo, ada danau. Dulu itu laut menjadi tempat wisata. Jadi saya juga baru tahu tuh Mas Haris, kenapa di Tunisia itu bisa melahirkan perenang-perenang perahu Mas Olimpiade kemarin yang terakhir. Tapi ya kenapa kita juga pantai, kita nggak ada juara renang dunia, tapi itu hebatnya Tunisia karena mereka sadar betul kawasan pantai yang sangat luas itu. Jadi pendidikan olahraganya itu sejak dini betul Pak Dubes. Jadi kalau kita lihat di Dar Shabab itu ada kelas-kelas untuk di bawah 5 tahun, itu terus ke remaja, dan itu memang digalangkan di semua daerah, di semua provinsi, dan itu yang melahirkan. Jadi federasi-federasi olahraga itu tinggal melihat ini potensi-potensi yang di Dar Shabab itu Pak Dubes. Dan mereka kemungkinan dikompetisikan yang antar semua kelas umur itu, baru nanti akan ditarik di nasional seperti itu. Jadi saya itu gini Mas Haris, agak kaget. Bung Karno itu tahun 60 ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Tunisia itu, salah satu agendanya itu nonton final Piala Tunisia. Betul. Antara Najem Sahili dengan Taroji tadi itu. Iya, betul. Jadi dari saking pedenya itu ya, mungkin ya kira-kira ditawarkan oleh Habib Bourguiba. Bung, kalau belum Bung Karno, Bung, Anda mau nonton bola nggak? Gitu. Dan Bung Karno juga, Bung Karno kan yang salah satu warisan Bung Karno itu kan Gelora Bung Karno yang sangat mega itu, kebanggaan kita semua gitu. Nah memang sepak bola di Tunisia ini menjadi salah satu kebanggaan, dan mereka itu bisa lolos. Saya bayangkan Mas Haris waktu mereka lawan dengan Mesir ya, di Piala Arab, Kasu Arab yang di Qatar terakhir. Iya, terakhir, betul. Yang akhir saya nonton juga tapi dari Indonesia. Karena waktu itu sudah kepastian saya di duta besar di Tunisia nonton itu bola. Dan itu bisa ngalahin Mesir itu luar biasa. Karena Mesir ada Solah, kan ada bintang besarnya juga. Seperti itu gitu. Dan kemarin tuh pas lolos ke final Piala Dunia di Qatar itu, Mas Haris lihat nggak suasananya seperti apa? Bisa digambarkan? Suasana itu tumpah ruah itu, selesai match itu sekitar pukul 11 ya, 11. Betul. Itu sampai 3 jam itu ibu kota Tunis
ramai terus dengan kendaraan, masyarakatnya tumpah ruah. Dan semua nari-nari di jalan. Nari-nari di jalan, sampai polisi pun ikut. Ikut euforianya. Itu kayak lebaran ya. Waduh, betul. Itu lebaran itu. Waduh tuh. Dan itu tidak hanya di Tunis saja, itu di semua provinsi ternyata. Sampai ya kegembiraan masyarakat Tunisia pada sepak bola ini memang kecintaan mereka ya sangat besar sekali. Bisa dilihat seperti itu, dan itu pun kualitasnya pun tidak kalah jauh dengan negara-negara Arab yang lainnya. Di Tunis juga, kalau di Mesir ada Muhammad Salah, di sini ada Yusuf Sekni yang terkenal itu. Terus ada Jaziri, betul. Terus ada yang Mejebri yang main di MU, Hanabal. Namanya juga Hanabal, fighter banget. Yang gondrong. Betul. Dia dari apa? Akademi Manchester United. Jadi muda-muda, dan ini kemungkinan generasinya akan tumbuh, masih tumbuh kan. Mujibir itu masih, kalau nggak salah 20-21 tahun, masih panjang. Gitu. Masih panjang sekali. Betul. Dan itu memang menjadi pemain profesional itu tidak ujuk-ujuk ya kan. Itu harus memang ada pembinaan usia dini, dukungan yang kuat dari keluarga, dari klub-klub, dari pemerintah gitu kan. Dan yang menariknya itu pemain tim nasional tuh rata-rata ada yang main di Liga Prancis. Liga Prancis kebetulan di Napoli juga ada kalau nggak salah. Napoli, ya. Di Liga Italia, di Liga Inggris tadi itu. Liga Inggris ada banyak sekali pemain-pemain Tunisia yang main kebanyakannya memang di luar ya. Kalau mereka biasanya menginginkan peningkatan kualitas dan fisiknya, itu pasti mereka akan orientasinya ke Eropa, betul. Jadi ada ada Hatem Ben Arfa kalau dulu itu sebenarnya itu pemain Prancis tapi yang asalnya Tunis tuh. Hatem Ben Arfa, ada Sami Khedira. Sami Khedira itu pemain kalau Sami Khedira tuh sini ya dulu. Ya, betul. Itu orang Tunis maksudnya itu. Namanya aja udah nama Khedira. Sami Khedira kalau nggak salah di Madrid ya terakhir. Ya, betul. Real Madrid ya. Iya, itu. Sami Khedira. Jadi memang sebagaimana tadi Pak Dubes sampaikan, memang pembinaan mereka sangat bagus sekali dari usia kecil itu untuk olahraga. Jadi kompetisi-kompetisi digalakan di semua daerah. Jadi kalau kita petakan sepak bola Tunisia ini, memang ada 4 klub yang paling besar, Pak Dubes. Ada Tarji, terus ada Nadi Afriki yang sebenarnya itu tidak jauh dari home base-nya si Taraji, hanya 2 kilo mungkin Pak Dubes. Iya, saya sudah datang. Antara kafe dan kafe saja itu. Hari ketiga saya di Tunisia itu, saya berkunjung ke Nadi Afriki dan Taroji. Dan betul-betul sama mereka itu diterima sangat luar biasa. Ini baru pertama kali ada duta besar yang datang ke klub sepak bola, karena saya sejak dulu sudah mengenal klub tadi itu, Taroji, karena sering lawan Ahli, saya fan-nya Ahli. Lalu kemudian saya mendengar Nadi Afriki juga, Najm Sahili itu betul itu sangat kuat sekali. Itu bagaimana home base-nya berdekatan? Iya. Hanya jarak 2 km. 2 km, tapi mereka sangat rukun tetap gitu, menjaga kerukunannya sama-sama. Ya kadang dalam satu keluarga itu ada yang senangnya warnanya, kalau diibaratkan itu ada yang agak kuning dan merah, hitam. Terus ada yang warna Indonesia, merah putih itu Taroji. Nadi Afriki. Dan itu yang menariknya pemirsa, itu sampai nomor teleponnya pun itu dikuasai oleh 2 klub ini. Jadi akan ketahuan kamu fan-nya siapa. Itu kalau nomornya itu misalnya nomor yang dipakai oleh fan base-nya Taroji atau nomor yang dipakai oleh Nadi Afriki. Nah, masalahnya nomor saya ini nomor Nadi Afriki. Kita sama-sama Indonesia. Nomor Tunisia, kebetulan sama merah putih ya kan. Betul. Tapi apapun, bahwa tadi itu sepak bola itu betul-betul membangun kebangsaan, nasionalisme, kecintaan terhadap negara, dan itu memang ya betul-betul ya lolos Piala Dunia, merajai di kawasan di Arab, di
Afrika. Ada pemuda yang sangat terkenal juga di asal Tunisia, namanya Uns Jabir. Oh, Uns Jabir, betul. Tenis ya, petenis perempuan. Ya, peringkat terbaiknya pernah nomor 6. Mas Haris pernah tahu bagaimana kenapa tenis kok di sini juga ini? Tenis juga memang di sini banyak klub-klub tenis. Jadi di Tunis ini banyak sekali klub-klub yang di daerah, di kawasan-kawasan, bukan hanya di kawasan yang elit, Pak Dubes, sampai di kawasan-kawasan yang pinggirannya juga itu memang di pemerintah menyediakan itu ada klub-klubnya, terus itu ada pendidikannya, dan itu yang Pak Dubes sampaikan, Ons Jaber itu emang itu orang, kalau nggak salah orang Sus itu. Oh, itu orang Sus ya? Sus ya, betul. Okay. Meskipun bukan orang Tunis ya, dari kota, tapi dia punya akses kepada fasilitas-fasilitas tenis yang bagus, sehingga dia memang karena kekuatan keinginannya untuk menjadi petenis dunia, akhirnya dia lambat laun sampai bagus gitu ya. Dan hebat itu semacam prestasi besar. Betul. Di kawasan Timur Tengah. Kita aja di Asia kita Yayu Basuki ya. Terakhir itu Yayu Basuki itu peringkat berapa ya? Saya kira masih peringkat 10 ya. Yayu 40 ya. Saya kurang tahu, kita kebanggaan kita, tapi di Tunisia petenis perempuan. Dan itu jarang-jarang petenis perempuan ya. Kalau untuk negara Arab ya. Iya. Betul itu. Dan semua membicarakan tentang bagaimana prestasi-prestasi olahraga yang diraih oleh anak-anak muda. Jadi sebenarnya Mas Aris kalau melihat kaum muda di Tunisia ini sekarang ini, terutama karena olahraga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkreasi ya, untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Kalau anak-anak muda di sini ini seperti apa, Mas Aris? Ya, memang anak muda di sini ini ada berbagai macam ini ya Pak Dubes. Tapi secara umum memang mereka itu memang dididik. Jadi ke olahraga itu memang ada semacam penjurusan khusus. Sehingga kalau Pak Dubes di ujian bakalaureat itu Pak Dubes itu salah satu ujian SMA itu bukan hanya dari segi kognitifnya aja dia bagus nilai dan sebagainya, tapi dia juga harus ada baccalaureate sport, jadi harus lolos sport dulu. Jadi memang dari kecil itu dididik, memang dia harus bagus di gymnya, harus punya olahraganya apa yang disukai gitu. Jadi mereka harus milih. Oh, jadi memang prestasi itu karena strategi yang dibentuk oleh negara juga itu melalui pendidikan. Bahwa anak-anak muda Tunisia ini harus sehat secara fisik, tetapi dia juga memilih salah satu cabang olahraga tadi itu. Iya, betul. Tapi secara umum memang lebih sepak bola ya, Mas Aris? Sepak bola sih secara umum banyaknya. Itu sepak bola, dan sepak bola bisa dilihat maksudnya ketika kita di kafe-kafe pertandingan bola itu udah full semua itu. Memang pemirsa secara fisik memang ya tinggi ya. Betul. Tinggi dan mendukung, sangat mendukung, sangat atletis ya kan. Mereka badannya juga kekar sehingga kemudian itu. Dan sebetulnya kalau kita baca koran-koran di Tunisia, terutama kalau kita baca Asyuruk itu setengah gitu. Iya. Itu koran terbesar, nanti kita akan munculkan korannya. Itu sebagian besarnya tentang sepak bola. Sepak bola aja itu. Sepak bola. Jadi sepak bola menjadi salah satu pilar untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Tentu saja karena memang prestasinya memang sangat membanggakan. Karena bagaimanapun lolos 6 kali ke final Piala Dunia itu sesuatu, itu menunjukkan bagaimana Tunisia ini punya satu strategi, mereka betul-betul unggul dari segi olahraga. Nah, kalau kaum perempuannya di
anak kaum mudanya terutama itu. Olahraganya itu apa? Olahraganya, nah biasanya dia ke yang personal itu Pak Dubes, seperti dia harus jamur itu ke tenis. Sebagian ada yang ke basket. Basket juga di Tunis juga salah satu yang bagus. Bagus ya basketnya. Tahun 2011 dia juara juga ya, untuk Afrika. Terus ada warga Tunisia yang masuk sampai NBA Pak Dubes. Wow. Ada juga main di Amerika ya. Salah Mejri namanya itu. Memang biasanya kalau untuk perempuan tuh kalau ke basket, kalau nggak ke handball juga mereka bagus. Salah satu langganan. Handball tuh bola voli ya? Handball tuh bola tangan ya kalau kita namanya. Bola tangan ya? Ya. Karena mereka kan tinggi-tinggi, mestinya mereka bisa main bola voli itu. Voli juga salah satunya yang terbaik juga, satu yang bagus. Salah satunya Taraji itu langganan. Jadi Taraji itu tidak hanya mempunyai sepak bola Pak Dus, ada volinya juga, ada renang, basketnya juga, ada renang mereka punya kolam renang ya. Memang terpadu gitu olahraga yang mereka kembangkan itu. Ya, saya kira memang kita semua pemirsa bisa belajar dari Tunisia ini bagaimana strategi membangun olahraga yang betul-betul itu menjadi kebanggaan kita. Kita punya bulu tangkis yang sekarang menjadi salah satu kebanggaan kita. Kita punya angkat besi juga. Tapi sebenarnya kalau belajar dari Tunisia, saya kira kita bisa ya. Kita bisa asalkan ada strategi yang betul-betul tadi itu bisa masuk kurikulum itu ya. Kurikulum, jadi memang setiap siswa kita itu harus mempunyai semacam kecintaan terhadap olahraga tadi itu. Jadi Mas Haris, kalau kita lihat dari bagaimana olahraga, lalu kemudian bagaimana semangat kaum mudanya ini, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan ini supaya kira-kira kita belajar dari Tunisia ini? Selain yang saya jelaskan tadi itu, Mas Haris ini udah lama di sini, udah makan minum garamnya Tunisia ya. Betul. Selain pengembangan seperti tadi yang masuk ke kurikulum, Pak Dubes juga memang strateginya itu ya diperbanyak lagi, mungkin seperti yang Darsyabab itu Pak Dubes. Jadi ada kalau kita gelanggang olahraga mungkin ya, tingkat kecamatan, tingkat desa atau itu, dan itu yang bisa menjaring bibit-bibit nanti atlet-atlet Indonesia yang baik, yang bagus gitu. Pembinaan usia dini. Pembinaan usia dini salah satunya itu Pak Dubes. Jadi strategi yang di pendidikan dan fasilitas yang mumpuni itu akan mensinergikan, insya Allah selanjutnya pertumbuhan atau pengembangan olahraga di Indonesia yang lebih baik lagi. Iya, karena kalau dari segi fasilitas Mas Haris ya, kita nggak kalah sebenarnya. Betul. Karena saya datang ke klub-klub Taraji Nadi Afriki ya kan, cuman dari segi konsistensi tadi itu, bagaimana pembinaan sejak usia dini. Saya yang tertarik itu Tunisia itu bisa lolos ke Piala Dunia itu. Itu menurut saya itu luar biasa. Itu luar biasa, itu prestasi ya. Prestasi yang kita harus apresiasi. Jadi pemirsa, kita tentu saja bisa belajar dari Tunisia. Pengalaman Tunisia membangun kebangsaan dari sepak bola, dari tenis, dari renang tadi itu. Itu adalah sebuah strategi, proses yang sangat panjang, dan tentu saya lagi mikir Mas Haris bagaimana diplomasi sepak bola. Jadi bagaimana? Iya, saya sudah bilang karena saya hari ketiga sini datang ke Taraji dan Nadi Afriki. Minimal klub-klub lah seperti Persib Bandung, Persija, Madura United, Persebaya. Bagaimana mereka ya mulai belajar dari bagaimana klub-klub itu menjadi penopang, penyokong untuk melahirkan pesepak bola muda. Karena saya melihat itu anak-anak muda Taraji misalnya latihan, saya lihat itu Mas Haris. Lalu bagaimana anak-anak muda dari Nadi Afriki, saya melihat langsung gitu. Dan tentu saya berharap
diplomasi yang sudah dibangun oleh Habib Bourguiba dan Bung Karno sejak tahun 50-an ini betul-betul ya bisa saling belajar, karena dalam diplomasi itu kata kuncinya adalah mutual respect, mutual interest, yaitu saling menghormati, dan Indonesia menghormati Tunisia, Tunisia sangat menghormati Indonesia, tetapi kita harus jeli hal-hal apa yang kita bisa belajar dari Tunisia. Betul. Tentu saja hal-hal apa yang bisa ditransformasikan dari Indonesia ke Tunisia, sehingga sekali lagi hubungan kedua negara semakin kokoh, dan kita memberikan inspirasi kepada dunia bahwa kita akan mendorong perdamaian, mendorong dunia yang damai dan aman. Itulah kira-kira bincang-bincang kita dengan Mas Aris. Terima kasih Mas Aris. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi esok menjelang buka puasa. Sekali lagi kami dari KBRI Tunis mengucapkan selamat berpuasa, dan tentu saja sebentar lagi selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.